Amin. Shalom Aleichem. Puji Bapa Yahweh, saudara-saudaraku, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang doa. DOA. Banyak orang tahu tentang masalah doa, tetapi tidak memahami tentang doa. Oleh karena itulah maka saya ingin menjabarkannya bagi saudara. Apakah yang dimaksud dengan doa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu suatu permohonan berupa harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Jadi ketika seseorang mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, ketika seseorang meminta sesuatu kepada Tuhan, dan ketika seseorang memuji kepada Tuhan dalam sebuah permohonan, itulah yang disebut dengan doa. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan Yeshua, ada sifat dan karakter Yeshua yang patut kita contoh tentang doa. Kita membuka di dalam kitab Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, dan pagi-pagi benar, selagi masih gelap, setelah bangun, dia keluar dan pergi ke tempat yang sunyi, dan di sana dia berdoa. Sebelum saya melanjutkan pemahaman kita mengenai doa, saudara-saudara, saya akan membahas terlebih dahulu tentang Yeshua berdoa kepada Bapa Yahweh. Sebagaimana kita semua tahu, sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan, bahwa Yeshua itu adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Oleh karena itu akan ada yang menyanggah dengan mengatakan katanya Yeshua itu Yahweh. Masa Yeshua berdoa pada dirinya sendiri? Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Lalu Tuhan yang mana lagi? Apakah ada dua Tuhan? Dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada saudara untuk mempertegas bahwa di dalam diri Yeshua itu ada dua sisi, yaitu sisi manusia dan sisi Tuhan. Kalau kita membahas Yeshua, seharusnya kita membahas dari dua sisi ini, sehingga kita tahu jelas siapa Yeshua itu sesungguhnya. Kalau kita membahas tentang diri Yeshua dari satu sisi, pasti kita akan salah. Dan hal itu tidak benar. Saya sudah pernah mengatakan bahwa dua sisi yang ada di dalam diri Yeshua, yaitu sisi dalam wujud manusianya dan sisi bahwa dia adalah Tuhan, itu ibarat koin, mata uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda. Kalau saudara mempunyai uang logam, saudara perhatikan uang logam itu sisi depan dan sisi belakang berbeda. Tetapi dua sisi ini tidak boleh dihilangkan satu. Kalau misalkan saudara taruh amplas, kemudian saudara amplas itu bagian yang satu, sehingga tidak akan ada gambar apa-apa, tidak ada inisial apapun, sedangkan yang satunya tidak masalah. Maka uang logam itu ketika dipergunakan untuk jual beli tidak akan berlaku. Kenapa? Karena satu sisinya sudah hilang. Nah, demikian pula untuk membahas Yeshua berdoa kepada Bapa Yahweh setiap hari ketika hari masih gelap. Orang akan mengatakan kalau begitu Tuhan berdoa kepada Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Nah, saudara-saudara, beberapa hari yang lalu, gembong teroris yang ada di Indonesia Timur yang bernama Santoso itu tertembak mati. Polisi dan TNI telah berhasil menembak mati gembong teroris ini yang menjadi buronan nomor 1 di Indonesia. Bertahun-tahun dia berusaha untuk
dibinasakan karena mengganggu ketentraman negara Indonesia. Ketika sudah tertembak, maka untuk meyakinkan apakah benar dia itu Santoso yang dimaksud, maka ada identifikasi. Identifikasi yang pertama adalah melihat dari wajahnya. Wajah sudah benar, itu Santoso. Kemudian ciri yang lain ada tai lalat di dahi, sudah benar. Kemudian dilihat lagi jenggotnya, postur tubuhnya, semua sudah sama. Kemudian dilihat lagi sidik jarinya, juga sudah sama. Polisi masih belum meyakini sama sekali. Karena itu perlu ada identifikasi yang paling mutakhir, yaitu tes DNA. Nah, ketika tes DNA menunjukkan bahwa memang benar sesuai dengan DNA dari keluarganya, maka TNI dan Polri baru mengumumkan bahwa yang mati itu adalah gembong teroris yang bernama Santoso. Demikian pun ketika kita mengidentifikasi Yesua, saudara-saudara, kita tidak bisa mengidentifikasinya dari satu sudut saja. Kalau misalkan saudara melihat seseorang, saudara melihat dari belakang, saudara akan berpikir, ini kalau dilihat postur tubuhnya Pak Ari. Kalau melihat rambutnya Pak Ari. Ketika melihat kulitnya Pak Ari. Lalu kita dari belakang langsung nabok beliau. Apa kabar Pak Ari? Begitu menoleh, ternyata beda, saudara-saudara. Ya, karena dilihat dari sisi bagian belakang, sisi bagian depan belum. Orang melihat saya saja dari sisi depan belakang saja masih salah. Dulu waktu saya masih ada di Sinode Gereja Lama, ketika pendeta-pendeta berkumpul, ada orang yang tiba-tiba peluk saya. Halo Pak Lukas, apa kabar Pak Lukas? Sudah lama kita tidak temu. Ngomong-ngomong kemarin kasusnya gimana ya Pak Lukas ya? Kasus yang mana? Itu loh yang begini begitu. Saya bilang, maaf, saya bukan Lukas. Saya ini Yakub Sulistyo. Hah? Salah saudara-saudara. Nah kalau sudah seperti itu orang akan malu. Karena tidak bisa mengidentifikasi dengan tepat. Ya, padahal dia sudah mengidentifikasi dari bagian belakang dan dari bagian depan, saudara-saudara. Masih salah juga. Ya, seperti saya kalau melihat Dita sama Tika, bingung saya sampai sekarang. Terus terang jujur, enggak bisa saya ngertiin. Saya hanya lihatnya tai lalatnya. Kalau ada tai lalatnya berarti Tika. Yang tidak ada Dita, betul ya? Nah, itu saudara-saudara. Karena saya nggak bisa mengidentifikasi, nggak tahu mata saya ini bagaimana nih. Karena memang ini kembar ya. Seperti banyak orang tidak mampu mengidentifikasi saya. Karena itulah maka untuk memperjelas Yesua kok berdoa, berarti dia ini Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah ini karena orang melihat dari satu sisi saja. Yesua itu Tuhan. Tetapi dia juga wujudnya manusia. Dia kan tidak berwujud hewan, dan dia tidak berwujud monster. Betul enggak saudara-saudara? Wujudnya apa? Manusia. Nah jangan kita melihat dari satu sudut saja. Kalau kita membaca dari sisi Tuhan, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Lukas, kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yesua adalah Tuhan karena dia maha tahu. Perhatikan mulai ayat yang ketiga. Dan dia berusaha untuk melihat Yesua. Siapakah dia? Tetapi dia tidak dapat karena kerumunan orang itu sebab tubuhnya pendek. Ini adalah kasus Zakai atau Zakius. Ketika saat itu dia ingin tahu Yesua itu modelnya seperti apa sih? Kok rame-rame orang memburu ingin melihat dan juga merasakan mukjizat-mukjizatnya.
karena dia tidak kenal, maka dia berusaha untuk menerobos kerumunan orang itu. Tetapi karena tubuhnya pendek, maka ayat 4 katakan, dan dengan berlari mendahului, dia naik ke atas pohon ara supaya dapat melihat dia, karena dia akan segera lewat mendahului jalan itu. Maka Zakai ini naik ke atas pohon. Ketika Zakai naik ke atas pohon, Zakai sudah kenal Yesua belum, saudara-saudara? Belum, karena sedang ingin tahu. Ya, ayat yang kelima. Dan ketika Yesua tiba di tempat itu, seraya memandang ke atas, dia melihatnya dan berkata kepadanya, "Hai orang pendek, dengan bergegas turunlah, karena ke rumahmu haruslah aku tinggal hari ini." Seperti itukah ayatnya? Tidak. Di situ dikatakan, Zakai turun bergegas. Jadi ketika Yesua ada di bawah pohon itu, dia tahu siapa orang yang bertengger di atas pohon. Itu namanya Zakai atau Zakius. Dia langsung panggil nama. Bisa saja dong dia berkata, "Hai orang pendek, turun." Bisa, tapi dia tidak lakukan itu. Nah, ini juga mengandung makna bahwa Tuhan pun tahu siapa saudara dan siapa saya. Karena dia maha tahu. Yang kedua, dari sisi Tuhan, kalau Yesua itu adalah Tuhan. Yang kedua, dia adalah penguasa alam. Kita membuka di dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-39. Di situ dikatakan, dan setelah bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Maka angin pun redalah dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Jadi ketika Yesua melihat bagaimana murid-muridnya dalam keadaan ketakutan, dia ada di dalam perahu bersama dengan mereka, Yesua pada saat itu tertidur. Maka Yesua bangun dan dia berkata kepada angin dengan berkata, "Diam, tenanglah." Maka saat itu juga angin menjadi diam dan tenang. Kenapa? Karena Yesua Tuhan, maka sebagai Tuhan dia menjadi penguasa atas alam. Maka angin pun harus tunduk kepadanya. Kemudian sisi Tuhan yang ketiga, Yesua itu adalah pribadi yang mengampuni manusia dari dosa-dosanya. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-1, ayat yang ke-21. Ini adalah perkataan dari malaikat Gabriel. Dia berkata, "Dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jadi ini perkataan malaikat loh saudara-saudara, bukan perkataan orang. Kalau perkataan orang itu bisa bohong. Kalau perkataan malaikat tidak bisa bohong. Ya, malaikat mengatakan bahwa Yesua itu yang akan mengampuni manusia dari dosanya. Nah, bagaimana di dalam kehidupan Yesua ketika ada di atas muka bumi ini tentang pengampun dosa itu? Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, dan lihatlah, mereka membawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya, dan Yesua setelah melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu nak, kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu." Jadi ketika Yesua ada di atas muka bumi ini, ternyata Yesua juga melakukan tugas seperti apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tadi, yaitu dia mengampuni manusia dari dosa-dosanya. Kemudian kita melihat di dalam kitab Markus pasal yang kedua ayat yang kelima. Di sana dikatakan, dan setelah melihat iman mereka, berkatalah Yesua kepada orang lumpuh itu, "Nak, dosa-dosamu telah diampunkan bagimu." Ini saksi-saksi hidup pada saat itu, bagaimana Yesua mengampuni manusia dari dosa-dosanya. Satu lagi, di dalam kitab
Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, dan setiap orang yang mengatakan suatu perkataan yang melawan anak manusia, dia akan diampuni olehnya. Tetapi yang menghujat melawan Ruach HaKudes, ia tidak akan diampuni. Jadi ayat ini juga mengungkapkan bahwa anak manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, dia mengampuni manusia dari dosa-dosanya. Ya, hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa manusia. Jadi kalau ada orang yang menggugat dengan mengatakan sebaliknya, diambil dari kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanan, ya. Kenapa dari satu sisi dia menerima, sedangkan tulisan oleh orang yang sama dari sisi yang berbeda kok tidak diekspos? Ini namanya nggak fair, saudara-saudara. Kemudian yang keempat, Yeshua itu menguasai maut. Kita membuka di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Kemudian kerumunan orang yang ada bersamanya tatkala dia memanggil keluar Lazarus dari kubur dan membangkitkannya dari antara yang mati, mereka bersaksi. Ayat ini mengungkapkan tentang bagaimana Yeshua itu menguasai maut sehingga Lazarus pun bisa dibangkitkan. Hanya Tuhan yang mampu membangkitkan manusia yang sudah mati. Kemudian saudara-saudaraku, dari sisi Tuhan yang lain, yang kelima, dia maha hadir. Kalau tidak maha hadir, dia bukan Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-14, kita lihat bersama-sama, saudara-saudara, saya ajak saudara untuk membuka beberapa banyak ayat supaya lebih jelas. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Dan setelah menyuruh kerumunan orang itu pulang, dia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Yeshua kemana, saudara? Ke atas bukit. Untuk apa? Berdoa. Dan ketika menjelang malam, dia berada di sana seorang diri. Tidak ada siapa-siapa. Ya. Nah pada saat itu, ayat yang ke-24 katakan, dan perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau, diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Murid-murid pada saat itu ada di tengah danau, diombang-ambingkan angin sakal, dan mereka berteriak-teriak ketakutan nyawa mereka akan mati karena bisa tenggelam. Nah pada saat itu ternyata Yeshua tahu, padahal Yeshua ada di bukit. Dan dia menolong mereka. Ayat yang ke-27 katakan, namun segera Yeshua berbicara kepada mereka dengan berkata, tenanglah, inilah aku, jangan takut. Jadi Yeshua berjalan di atas air untuk menenangkan mereka. Sehingga mereka tidak mengalami ketakutan lagi. Oleh karena apa? Yeshua mengasihi murid-muridnya. Dia maha hadir. Jadi saudara ada dimanapun juga, saya berada dimanapun juga, Yeshua tahu karena dia adalah Tuhan. Ini dari sisi Tuhan, saudara-saudara. Saya akan berikan satu lagi bahwa Yeshua itu maha hadir. Saat kejadian di mana Thomas tidak percaya kepada dia. Di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-20. Ini hal yang lain lagi tentang bukti bahwa Yeshua itu Tuhan, dia maha hadir. Di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai 27, di situ dikatakan demikian. Namun Thomas yang disebut Didimus, seorang dari antara ke-12 murid itu, tidak ada bersama mereka ketika Yeshua datang. Jadi murid-murid pada saat itu berkumpul dan Yeshua menjumpai mereka. Dan pada saat itu Thomas tidak ada di antara mereka. Lalu murid-murid yang lain berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun dia berkata kepada mereka, jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangannya, dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Pada saat Thomas mengatakan ini, Yeshua ada enggak, saudara? Tidak ada. Ya.
Perhatikan ayat selanjutnya, ayat yang ke-26. Dan setelah 8 hari, berapa hari? 8 hari, para muridnya ada di dalam rumah lagi. Dan Thomas ada bersama mereka. Ketika pintu-pintu telah dikunci, Yeshua datang dan berdiri di tengah-tengah. Serta berkata, damai sejahtera bagimu. Jadi 8 hari berikutnya murid-murid kumpul di rumah yang terkunci. Rumah itu terkunci. Tiba-tiba Yeshua ada di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom atau damai sejahtera bagimu. Lalu dia berkata kepada Thomas, ulurkanlah jarimu ke sini dan lihatlah kedua tanganku dan ulurkanlah tanganmu. Dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan janganlah menjadi tidak percaya tetapi percaya. Apa yang Yeshua ucapkan ini adalah ucapan dari siapa saudara? Thomas. Artinya ketika Thomas mengucapkan itu, Yeshua pun dengar, walaupun dia tidak ada di sana. Dan ini maknanya juga ketika kita mengucapkan sesuatu, Yeshua pun ngerti loh saudara-saudara. Walaupun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, Yeshua ada di tengah-tengah kita. Tetapi kitab suci katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini hal yang ke-5. Membuktikan bahwa Yeshua itu Tuhan karena dia maha hadir. Yang selanjutnya, yang ke-6, Yeshua bangkit dari kematian. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-28. Kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ini kembali berita datang dari malaikat. Dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, janganlah kamu takut, karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yeshua yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini, karena dia sudah dibangkitkan sebagaimana yang sudah dia katakan. Mari, lihatlah tempat itu, tempat di mana Tuhan dibaringkan. Ini yang ngomong malaikat bahwa Yeshua itu dibangkitkan. Artinya Yeshua mati dan dia bangkit. Karena apa? Dia Tuhan, saudara-saudara. Sehingga dia mati dan dia bangkit. Ini sebagai sisi Yeshua sebagai Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, Yeshua mengetahui kedatangannya kembali. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ke-36. Matius 24 ayat yang ke-36. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana diterjemahkan demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dari ayat ini berarti Yeshua tahu enggak kalau Yeshua akan datang kembali? Enggak tahu. Loh kok lucu? Kalau Yeshua enggak tahu, Bapa sendiri yang tahu, berarti Yeshua dengan Bapa itu berbeda. Tetapi kalau kita baca di dalam kitab berbahasa Ibrani, ini adalah kitab suci yang dipakai oleh orang-orang Yahudi Mesianik, yaitu Yahudi yang menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sana berbunyi, Wa'al moed hayom hahu, wahasya'a hahi ein is yodea, Welo malak basamayim bilti haaf levado. Yang artinya, namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan para malaikat di sorga pun tidak kecuali Bapakku saja. Di sana dikatakan welo malak basamayim bilti haaf levado. Tidak dikatakan welo malak, welo ben is atau anak manusia juga tidak mengetahui. Atau ben putra tidak mengetahui, tidak ada di sana, ya. Adanya hanya welo malak basamayim bilti haaf levado. Jadi di sini membuktikan bahwa Yeshua itu memang Tuhan dan dia adalah Yahweh sendiri. Maka kedatangannya kembali untuk yang kedua kali pun dia tahu. Itu dari sisi bahwa Yeshua adalah Tuhan. Sekarang dari sisi bahwa Yeshua itu manusia. Dalam tanda petik tentu saja yang dimaksud dengan manusia di sini. Karena memang Yeshua itu
wujudnya adalah manusia. Dia tidak berwujud binatang atau monster yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Nah, dia wujudnya seperti manusia, maka dia bisa dikatakan bahwa dia adalah manusia. Dalam tanda petik tentu saja. Nah, sebagai manusia, kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-36. Mulai ayat yang ke-35. Sebab aku lapar dan kamu memberi makan kepadaku. Aku haus dan kamu memberiku minum. Aku seorang asing dan kamu menyambutku. Telanjang dan kamu memakaikan aku pakaian. Aku sakit dan kamu melawat aku. Aku di dalam penjara dan kamu berkunjung kepadaku. Ini Yesua menyamakan dirinya sama dengan murid-muridnya. Artinya ketika kita melihat ada orang yang sakit, kemudian kita memberikan dia obat. Ketika ada orang yang dalam keadaan susah, itu sama saja dengan kita melakukannya kepada Tuhan. Ya. Kemudian ayat yang ke-42. Sebab aku lapar dan kamu tidak memberi makan kepadaku, aku haus dan kamu tidak memberiku minum. Jadi Yesua ini bisa lapar, bisa haus, ya, bisa sakit, dan sebagainya. Melihat orang itu memang harus dua sisi yang berbeda. Khususnya untuk Yesua harus melihat dari sisi Tuhan dan sisi manusia. Jadi jelas saudara-saudara kalau kita melihat Yesua hanya dari satu sisi saja. Dan itu dipercaya karena ditulis oleh kitab Matius misalkan. Tetapi kenapa yang ditulis oleh kitab Matius bahwa Yesua itu sebagai Tuhan dari sisi yang berbeda. Kenapa tidak dipercaya? Nah ini tidak benar. Artinya hanya menurut maunya sendiri. Jadi ketika Yesua berdoa kepada Bapa Yahweh, dalam hal ini Yesua dalam kapasitas dilihat dari sisi apa, saudara-saudara? Dari sisi manusia. Ya. Yaitu sebagai contoh bagi kita. Supaya kita juga banyak berdoa kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Nah sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kita tentang masalah doa. Yang pertama, untuk apa kita berdoa? Ada orang yang berpikir doa itu seolah-olah hanya membuang waktu sia-sia. Ngomong sama angin yang berlalu. Saya katakan tidak. Kalau kita berdoa, kita ngomong sendiri, kita sebetulnya sudah masuk dalam dunia supranatural. Bahwa kita ini tidak sedang berbicara seperti orang gila karena kita berbicara sendiri. Kita tidak sedang berbicara kepada angin yang berlalu. Tetapi kita sedang berbicara kepada Tuhan pencipta alam semesta yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud seperti manusia. Dan dia adalah Yesua HaMasiah. Untuk apa kita berdoa? Yang pertama, untuk mendapatkan kekuatan supranatural. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu hidup dalam dua alam sebetulnya. Yaitu alam jasmani dan alam rohani. Apa yang terjadi di dalam alam jasmani itu seringkali diawali dengan alam rohani. Kita membuka di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai 26. Di situ dikatakan, namun kira-kira tengah malam sambil berdoa, Polos atau Rabi Saul atau Rasul Paulus dan Silas memuji Elohim dan para tahanan mendengarkannya. Dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi penjara itu tergoncang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, bahkan semua belenggu pun terlepas. Jadi ketika Rabi Saul dan Silas ini ditangkap, dia masuk di dalam penjara, tentu saja sebagai manusia, kalau dimasukkan ke dalam penjara itu enak enggak, saudara-saudara? Tentu enggak enak. Ya, secara manusia tentu mengalami kemerosotan. Banyak orang yang dipenjara pada akhirnya mereka menjadi gila. Karena enggak tahan berada di dalam tahanan. Nah, apa yang dilakukan Rabi Saul dan Silas? Memuji Bapa Yahweh. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mereka memohon dalam pujian
Karena tadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu suatu permohonan berupa harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Nah, mereka ini memuji kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan ketika mereka memuji kepada Tuhan, tiba-tiba roh Tuhan hadir di antara mereka dan menggoncangkan penjara tersebut. Artinya apa? Mereka mendapatkan kekuatan supranatural. Mereka yang tadinya lemes, udah tamatlah riwayatku di sini, aku tidak mampu berbuat apapun. Tiba-tiba ketika terjadi gempa bumi, karena roh Yahweh turun di antara mereka, Ruach HaKodes, maka mereka mendapatkan kekuatan supranatural dan akhirnya mereka keluar dari penjara. Itu yang pertama. Kita harus menyadari bahwa kehidupan saudara dan saya, kita ini hidup dalam dua alam, alam jasmani dan alam rohani. Ketika alam spiritual, alam rohani kita lemah, maka seringkali tubuh kita juga ikut lemah. Tetapi ketika kita mengalami satu kebangunan rohani, ada satu kekuatan supranatural, maka kita bergairah menghadapi kehidupan ini. Dan ini berbicara tentang keadaan tubuh manusia. Menjadi gairah karena roh kita bergairah. Ketika roh kita lemah, kita tidak punya kekuatan apapun, maka tubuh kita juga ikut lemah. Yang kedua, untuk apa kita berdoa? Untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca, demikian bunyinya. Dan setelah menangkapnya, lalu dia menempatkannya ke dalam penjara dengan menyerahkannya kepada 4 regu masing-masing berisi 4 prajurit untuk menjaganya dengan maksud untuk menghadapkan dia kepada rakyat setelah Pesak. Selanjutnya Kepa atau Petrus memang ditahan di dalam penjara, tetapi doa yang sungguh-sungguh kepada Elohim terus dipanjatkan oleh jemaat bagi dia. Jadi ketika Kepa atau Petrus ditangkap, saudara-saudara, murid-murid yang lain itu tidak tinggal diam. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Dan ketika Herodes atau Horidos akan segera membawa dia keluar pada malam itu, Kepa sedang tertidur di antara 2 orang prajurit dengan diikat 2 rantai, para penjaga pun sedang berjaga-jaga di depan pintu penjara. Maka nampaklah malaikat Yahweh berdiri dan seberkas cahaya bersinar di dalam ruangan itu, dan sambil menepuk bahu Kepa, ia membangunkannya sambil berkata, "Bangunlah dengan cepat." Dan rantai-rantai itu jatuh terlepas dari kedua tangannya. Malaikat itu berkata pula kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan pakailah kasutmu." Maka dia berbuat demikian. Dia berkata lagi kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Dan sambil keluar, ia mengikuti dia, tetapi dia tidak mengetahui bahwa itu adalah benar hal yang terjadi melalui malaikat. Tetapi dia mengira sedang melihat suatu penglihatan. Sampai Kepa sendiri tidak percaya dengan kejadian yang ada. Kalau dipikir secara akal manusia, dia dimasukkan di dalam penjara, diikat di antara 2 penjaga, dan dijaga oleh 4 regu dengan 4 lapis penjagaan. Apakah mungkin dia bisa keluar dari penjara? Tidak mungkin, impossible. Tetapi Tuhan melakukan karya yang besar karena murid-murid Tuhan yang lain berdoa. Dengan doa, maka pertolongan dari Tuhan itu datang. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara ingin mendapatkan pertolongan ketika kita menghadapi masalah? Saya yakin semua memang berkata amin. Ya. Nah, itu kuncinya apa? Doa. Yang jadi masalahnya, saya mau mendapatkan pertolongan dari Tuhan, tetapi saya tidak mau berdoa. Nah, ini kan aneh, saudara-saudara. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan, berdoa. Karena kita berdoa itu untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, untuk apa kita berdoa? Membuat jiwa kita lebih tenang. Kita membuka bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14 sampai 16 dan loncat ke ayat yang ke-23. Dan roh Yahweh berpaling dari Saul. Lalu oleh karena Yahweh suatu roh yang jahat menakut-nakuti dia. Dan hamba-hamba Saul berkata kepadanya, "Lihatlah sekarang,
roh sesembahan-sesembahan yang jahat sedang menakut-nakuti engkau. Biarlah sekarang Tuanku berkata kepada hamba-hambamu yang ada di depanmu. Biarlah mereka mencari seseorang yang pandai bermain harpa. Dan akan terjadi ketika roh sesembahan-sesembahan yang jahat itu ada padamu, maka dia akan bermain dengan tangannya dan hal itu akan melegakan bagimu. Di sini kita melihat bagaimana ketika Saul dirasuk oleh roh jahat yang diizinkan oleh Bapa Yahweh merasukinya, maka anak buahnya mengatakan, biarlah ada orang yang memetik kecapi untuk memuji Tuhan. Nanti roh itu akan pergi. Kemudian kita lihat ayat yang ke-23. Dan terjadilah ketika roh sesembahan-sesembahan itu ada pada Saul, maka Daud segera mengambil harpa dan memainkan dengan tangannya. Lalu ada kelegaan bagi Saul dan keadaannya menjadi baik dan roh yang jahat itu pergi daripadanya. Jadi ini fungsi doa, membuat jiwa lebih tenang. Ketika saudara menghadapi masalah sehingga jiwa saudara tergoncang habis, kita menjadi kebingungan menghadapi masalah. Bagaimana sebagai manusia jiwa kita tergoncang hebat. Tetapi ketika kita berdoa, maka jiwa kita akan tenang. Itu guna kita berdoa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, untuk apa kita berdoa? Untuk melunakkan hati Tuhan. Kita membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-32, Keluaran pasal yang ke-32, ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Dan Mose pun memohon dengan sangat di hadapan Yahweh Elohimnya dan berkata, mengapakah Yahweh murkamu tersulut terhadap umatmu yang telah engkau bawa keluar dari tanah Mitsraim atau Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang-orang Mitsraim akan berkata sambil mengatakan, dengan niat jahat dia telah membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan untuk membinasakan mereka di tanah di atas permukaan bumi ini. Berbaliklah dari nyala murkamu dan menyesalah atas yang jahat terhadap umatmu. Ingatlah akan Abraham dan Yitzhak dan akan Yisrael hamba-hambamu yang kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Dan engkau telah berfirman kepada mereka, aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Dan seluruh negeri ini yang telah kukatakan akan kuberikan kepada keturunanmu, juga akan mereka miliki untuk selama-lamanya. Dan Yahweh akan menyesal atas yang jahat yang telah dia firmankan untuk melakukannya kepada umatnya. Di dalam kitab dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan bahwa Yahweh menyesal atas rancangan yang sudah dia rancangkan. Kenapa ini Yahweh marah ketika bangsa Israel menyembah kepada lembu patung tuangan yang dikatakan oleh Aharon, ini Yahweh sembahlah dia. Kenapa? Karena Mose naik ke atas lama tidak turun-turun. Sehingga ketika turun, Mose melihat mereka sedang menari-nari dan menaikkan puji-pujian kepada patung lembu tuangan itu. Yahweh marah dan akan membinasakan mereka semua. Maka Mose berdoa dan melunakkan hati Tuhan. Dia bilang, jangan begitu dong Tuhan. Kalau misalkan saya rekonstruksikan kira-kira ya. Jangan gitu dong Tuhan. Masa engkau yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mitsraim menuju ke tanah perjanjian, engkau katanya mau melepaskan mereka dari negeri perbudakan ke tempat yang sudah disediakan, yang penuh dengan susu dan madunya. Ternyata engkau membinasakan di tengah jalan. Jangan-jangan nanti orang Mitsraim mengatakan memang Tuhan mereka itu jahat. Membawa mereka keluar akan dibinasakan di tengah jalan. Jangan gitu dong Tuhan. Ya, malah di dalam ayat-ayat yang lain, Mose memakai sepatu daripada orang-orang Israel yang jahat itu. Artinya apa? Mose itu menempatkan dirinya menjadi pengganti mereka. Mose pernah mengatakan, kalau engkau melenyapkan mereka, lebih baik lenyapkan juga aku. Gitu. Dan akhirnya Tuhan tidak jadi melakukan itu.
Dan ketika dikatakan Tuhan menyesal, itu bukan berarti Tuhan tidak maha tahu, bukan. Yahweh menyesal karena apa? Yahweh memberi kebebasan kepada manusia. Salah satu contoh misalkan, kita buka lagi di dalam kitab Yonah atau Yunus. Yonah pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca demikian bunyinya. Orang-orang Niniwe menjadi percaya kepada Elohim dan mereka menyerukan untuk berpuasa dan mengenakan pakaian kabung dari yang tertinggi di antara mereka bahkan sampai yang terendah. Dan kabar itu sampai kepada Raja Niniwe dan dia bangkit dari tahtanya serta melepaskan jubahnya dari tubuhnya dan menyelubungi dirinya sendiri dengan pakaian kabung, lalu ia duduk di atas abu. Kemudian dia membuat pengumuman dan mengumumkannya di seluruh Niniwe melalui titah raja dan para pembesarnya dengan mengatakan, manusia atau binatang atau kawanan ternak tidak boleh mencicipi apapun. Mereka tidak boleh makan atau minum air. Tetapi biarlah mereka berselubungkan pakaian kabung, baik manusia maupun binatang. Dan biarlah mereka menjerit dengan kuat kepada Elohim, serta biarlah semua orang berbalik masing-masing dari jalan yang jahat dan dari kekejaman yang dilakukan mereka. Siapa tahu Elohim sungguh-sungguh menyesal dan berbalik dari kedahsyatan murkanya sehingga kita tidak mati. Ketika Elohim melihat apa yang mereka lakukan, bahkan mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka menyesalah Elohim atas malapetaka yang telah dia rancangkan dan dia pun tidak jadi melakukannya. Di sini kita melihat ayat yang ke-10, Yahweh menyesal dengan rancangan ketika dia merancangkan untuk membinasakan kota Niniwe. Kenapa? Karena kota Niniwe ini kota jahat. Ketika ada seseorang menyampaikan kabar baik di sana, maka orang itu pasti dibunuh. Maka dari itu Yonah ketika diutus oleh Yahweh menuju ke Niniwe, dia takut, dia melarikan diri ke Tarsis. Dia pikir lebih baik saya lari ke Tarsis. Tarsis ini kota kaya. Kalau saya di sana saya jadi penginjil tenar, penginjil top, dan saya menjadi penginjil yang punya uang banyak. Ngapain saya pergi ke Niniwe? Kalau saya pergi ke Niniwe, saya paling juga dibantai di sana, biarin aja. Tuhan kan mau membantai orang Niniwe, biarin kapok mukapan, kira-kira begitu. Tetapi dengan liku-liku yang ada melalui ikan besar, akhirnya dimuntahkan ke Niniwe juga. Dan ini membuktikan bahwa rencana Bapa Yahweh tidak pernah gagal. Akhirnya apa? Saya tidak tahu apakah terpaksa atau karena memang sudah ditolong oleh Tuhan keluar dari perut ikan, maka Yonah memberitakan dengan sungguh-sungguh tentang firman Yahweh kepada penduduk Niniwe. Dan ketika dia memberitakan, saya bilang ini adalah penginjil hebat. Karena seluruh kota bertobat. Lalu terdengarlah ke telinga Raja Niniwe. Lalu Raja Niniwe gemetar. Dan dia berkata, ayo saya katakan mulai sekarang. Baik hewan, manusia apapun juga tidak boleh makan apapun. Jadi hewan yang tidak bersalah pun ikut diminta untuk puasa. Tujuannya untuk melunakkan hati Elohim. Dengan berdoa sungguh-sungguh dan dikatakan mereka berteriak dengan keras kepada Bapa Yahweh. Akhirnya Yahweh menyesal. Nah, ini menggunakan kata menyesal. Kata menyesal di sini bukan berarti Yahweh itu tidak maha tahu, tetapi karena Yahweh itu memberi kebebasan kepada manusia. Termasuk kepada saudara yang mendengarkan firman saat ini. Saudara mau menerima atau tidak, itu hak saudara. Kalau Tuhan mau membuat manusia itu tidak berdosa, Tuhan membuat manusia itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, bisa atau tidak? Tentu bisa. Tetapi kalau seperti itu berarti Tuhan menciptakan manusia tidak sempurna. Ciptaan Tuhan yang sempurna yaitu manusia adalah karena dia diberi kebebasan untuk berkehendak. Apa yang kamu mau lakukan, itu hak kamu. Kalau kamu tidak sesuai dengan firman, engkau akan binasa, kira-kira begitu. Ya. Dan ternyata penduduk Niniwe bertobat dan Tuhan tidak jadi melakukan pembinasaan atas mereka. Jadi doa itu untuk melunakkan hati Tuhan.
ketika kita menghadapi banyak permasalahan di dalam hidup kita, mari kita berdoa supaya kita melunakkan hati Tuhan. Yang kelima, untuk apa kita berdoa? Untuk mengalahkan rasa takut, saudara-saudara. Kita membuka di dalam kitab 2 Tawarikh, di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan setelah itu terjadilah bahwa Bani Moab dan Bani Amon datang dan bersama mereka rakyat Amon untuk berperang melawan Yosafat. Dan mereka masuk serta berbicara kepada Yosafat dengan mengatakan, suatu laskar yang besar datang melawan engkau dari seberang lautan, dari Aram. Dan lihatlah mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Dan Yosafat takut lalu menghadapkan wajahnya untuk mencari Yahweh dan menyerukan puasa atas seluruh Yehuda. Jadi Yosafat ketika akan diperangi dengan pasukan yang besar, secara manusiawi dia takut. Saudara. Nah, dalam keadaan takut itu, kitab suci katakan Yosafat menghadapkan wajahnya untuk mencari Yahweh. Dia berdoa kepada Bapa Yahweh. Sekarang kita lihat apa hasilnya ketika Yosafat ini berdoa. Kita lihat ayat yang ke-27, saudara-saudara. Kita lihat ayat yang ke-27. Di situ dikatakan apa? Dan mereka kembali, setiap orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat sebagai kepala. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Yahweh telah membuat mereka bersukacita atas musuh-musuh mereka. Coba perhatikan. Jadi ketika Yosafat mengalami ketakutan, Yosafat mencari Tuhan. Dia tidak mencari orang kuat. Dia tidak mencari orang yang hebat. Tetapi dia mencari Tuhan yang hebat. Bapa Yahweh. Di dalam kehidupan kita pun seringkali juga kita menghadapi masalah yang membuat kita takut. Kita lihat lagi dulu satu ayat. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Bagaimana murid-murid Yesua juga pernah mengalami ketakutan. Ketika mereka menghadapi ancaman saat mereka memberitakan nama Yesua. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-29. Apa doa mereka? Dan sekarang ya Yahweh, berilah perhatian kepada ancaman-ancaman mereka dan karuniakanlah kepada hamba-hambamu untuk memperkatakan firman-Mu dengan segala keberanian. Jadi murid-murid pun pernah mengalami ketakutan. Tetapi mereka berdoa kepada Tuhan, minta supaya diberi karunia untuk berani untuk menghadapi rasa takut itu. Jadi mereka jadi tidak takut menghadapi ancaman-ancaman itu. Demikian pun di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sekali waktu kita menghadapi ancaman-ancaman, sekali waktu kita mengalami rasa takut, namanya juga manusia. Nah, ketika kita menghadapi rasa takut itu, apa yang harus kita lakukan? Menyerah total, tidak berbuat apapun, atau kita mencari wajah Tuhan. Saya sudah katakan, ketika beberapa waktu yang lalu, ginjal saya dua-dua berhenti, orium kreatin itu sudah 7,8, 7,6. Padahal orang yang kreatin oriumnya 5, saja sudah meninggal. Ya, di serasi itu ada yang orium kreatinnya 5, sudah meninggal. Kenapa? Karena normalnya itu di bawah 1, 0, sekian. Secara manusiawi saya takut, saudara-saudara. Ketika saya dengan Bu Yakub ada di Singapura, saya mengangkat tangan saja sudah tidak mampu. Di rumah sakit itu, Glen Eagle Hospital, itu sudah ada yang nawar-nawarin ginjal. Ya, dikatakan nanti kalau misalkan harus cangkok ginjal, nanti orangnya yang akan mencangkokkan ginjalnya itu harus di-training dulu. Ditanya ini siapa, adiknya namanya siapa, dan sebagainya, supaya kalau ditanya oleh pemerintah Singapura tahu bahwa orang itu masih keluarganya. Sehingga tidak dianggap jual beli organ tubuh manusia. Itu sudah terjadi, saudara-saudara. Secara manusiawi saya takut, cuman saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, kalau memang Tuhan masih mau pakai saya
saya yakin saya tidak akan mati. Tetapi kalau memang waktunya sudah harus berhenti di sini, saya siap mati di Singapura dan saya siap ketemu Tuhan. Nah, setelah saya berdoa begitu, rasa takut itu hilang. Pagi-pagi ketika saya akan ke rumah sakit, saudara-saudara, Glen Eagle Hospital itu, Vivi, putri daripada Tante Teksen ngomong kepada saya gini, Om, sebelum kita berangkat yuk kita berdoa dulu perjamuan kudus bersama. Saya yang mimpin perjamuan kudus dalam keadaan lemas, saudara-saudara. Di situ ada Vivi, ada suaminya, ada kedua anaknya, saya, Bu Yakub, ya, kita berdoa bersama-sama dengan perjamuan kudus di meja makan waktu itu. Kemudian saya diantar ke rumah sakit. Saya disedotin saja. Bahkan dokter sudah katakan bahwa orang Indonesia itu kalau sudah parah baru dibawa ke sini ya. Begitu. Saudara tahu pada saat saya di CT scan itu harusnya minum kontras. Tujuannya apa? Ketika minum kontras di CT scan itu kelihatan semua. Otot, urat, saraf-saraf kecil-kecil itu semua bisa kelihatan. Tapi saat itu tidak boleh minum kontras. Karena apa? Akan membebani ginjal. Karena sudah berat. Jadi di CT scan begitu saja. Belum sempat saya makan obat, belum sempat saya makan satu pil pun, Tuhan sudah melakukan mukjizat dan akhirnya saya sembuh secara total. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saya berdoa pada masa mengalami ketakutan. Saya tidak tahu bagaimana di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara pernah mengalami ketakutan? Apa yang saudara lakukan ketika ketakutan itu datang kepada saudara? Mencari orang kuat? Mencari orang yang mempunyai uang banyak? Atau saudara mencari Tuhan? Nah, ini adalah kegunaan berdoa. Jadi untuk apa kita berdoa? Untuk mendapatkan kekuatan supranatural? Untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Untuk membuat jiwa lebih tenang? Untuk melunakkan hati Tuhan? Dan untuk mengalahkan rasa takut. Sekarang poin berikut. Kapan waktu doa yang berkuasa? Saudara-saudara kita dari umat muslim, mereka satu hari berdoa 5 waktu. Kalau umat Nasrani, sesuai dengan kitab suci, berapa waktu kita berdoa? Ada yang mengajar 3 kali sehari berdoa. Ada yang mengatakan 7 kali sehari di dalam berdoa. Saya katakan itu semua tidak 100% benar. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, sebetulnya setiap saat kita bisa berdoa. Jadi bukan 3, bukan 5, bukan 7, tetapi anytime, setiap saat. Ada kesempatan untuk berdoa, kita berdoa. Kalau saudara mengendarai kendaraan, saudara bisa berdoa? Bisa. Lah nanti nabrak Pak, lah siapa suruh berdoa harus tutup mata? Kan tidak ada aturan kalau berdoa nutup mata. Ya. Tetapi ada komunikasi kita kepada Tuhan, itu doa. Tetapi saudara-saudara, ternyata di antara sekian waktu itu, ada 2 waktu yang berkuasa di dalam berdoa. Kita membuka bersama-sama yang pertama di dalam kitab Mazmur pasal 119. Kitab Mazmur pasal 119, ayat yang ke-147. Di situ dikatakan, aku pergi sebelum fajar menyingsing dan berseru, aku berharap pada firman-Mu. Jadi waktu yang berkuasa yang pertama adalah sebelum matahari bersinar. Sebelum cahaya matahari bisa dilihat. Kira-kira kalau di tempat kita jam berapa ya? Jam 4 atau jam 5? Jam 4, jam 5 sudah kelihatan ya. Nah itu artinya apa? Subuh. Itu waktu yang bisa memiliki kekuatan di dalam doa kita. Yang kedua, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-148 di bawahnya. Mataku terjaga sebelum jaga malam untuk merenungkan firman-Mu. Satu ayat lagi di dalam ayat yang ke-62. Pada tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas keputusan-keputusan kebenaran-Mu. Jadi waktu doa yang berkuasa yang kedua adalah tengah malam setelah tidur. Bukan tengah malam sebelum tidur karena begadangan.
Bukan itu. Misalkan saudara tidur jam 9 atau jam 8 lah. Saudara sudah tidur, kemudian jam 12 atau jam 11 terbangun lalu saudara berdoa. Nah itu waktu yang berkuasa. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok 2 waktu ini yang berkuasa? Ketika matahari belum menampakkan sinarnya, ketika malam setelah kita tertidur, kenapa 2 waktu ini yang berkuasa? Karena ternyata saudara-saudara, saat-saat itu adalah saat-saat di mana tubuh menagih untuk dienakkan. Biasanya kan kita bilang, 5 menit lagi ya Tuhan, saya mau tidur lagi sebentar aja, 5 menit. Nah 5 menitnya orang tidur, berapa lama? Bisa 1 jam, ya kan? Nah pada saat tubuh menagih untuk dienakkan, kita mampu mengendalikannya, maka di situ kita memiliki power atau kuasa di dalam doa. Itulah sebabnya, maka Rabi Saul juga pernah menulis di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita membuka di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Sebab itu aku merasa senang dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam kesukaran demi Hamasya. Sebab ketika aku menjadi lemah, pada saat itulah aku kuat. Jadi ketika tubuh kita lemah, sebetulnya roh kita kuat. Itulah sebabnya kita tahu bahwa ada roh yang hanya bisa diusir kalau kita berdoa dan berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa kan tubuh kita lemah. Roh kita kuat, sehingga kekuatan roh yang ada dalam diri kita itu mampu menghancurkan roh yang tidak bisa disuruh pergi, yang diusir kalau tidak dengan puasa. Itu, makanya Tuhan mengajarkan supaya kita juga berpuasa. Ya, karena ketika tubuh kita lemah, roh kita lah yang kuat. Dulu waktu masih di Pekalongan, saya pernah berpuasa 7 hari 7 malam. Tidak makan, tidak minum, 7 kali 24 jam. Ada seseorang dari saudara kita seberang yang punya ilmu. Ilmunya itu namanya apa saya lupa. Tetapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan dia katakan, saya ini sudah minta pendeta untuk mengusir roh yang ada dalam diri saya. Tapi ketika pendeta itu mendekati saya mau tumpang tangan, justru pendeta itu yang terpental. Saya bilang, loh kok aneh? Berarti itu pendeta tidak punya otoritas. Saya bilang, ya sudah, kebetulan saya sedang doa puasa, waktu itu saya baru masuk hari yang ketiga. Dia datang kepada saya bilang nanti hari yang terakhir, hari yang ke-7 datang lagi. Kemudian dia datang, hari yang ke-7, setelah saya berdoa 7 kali 24 jam, saudara-saudara, saya bawa ke gereja, saya suruh berlutut di depan altar gereja. Ketika saya memuji Tuhan, tangan saya baru terangkat begini, dia sudah jungkir balik enggak karu-karuan. Ya. Belum disentuh, dia sudah monteng enggak karu-karuan, saudara-saudara. Padahal dia katakan selama ini pendeta disuruh mendoakan, justru pendetanya yang mental. Kenapa? Karena saya sedang berdoa dan berpuasa. Dan ada roh-roh tertentu yang memang hanya bisa dikeluarkan dengan doa dan puasa. Dan roh itu keluar, saudara-saudara. Jadi kalau saudara yang dulu-dulu suka dengerin radio yang berjudul Angling Dharma, kira-kira seperti itu. Jadi orang yang sedang berpuasa itu tangannya itu mangar-mangar, merah gitu ya. Ada pohon dipegang roboh, kira-kira begitu. Itu kalau orang berpuasa dan berdoa. Jadi menjadi orang yang sakti, kira-kira begitu. Tetapi kita semua tahu itu, saudara-saudara. Yang jadi masalahnya kita tahu tetapi kita tidak mau melakukan. Nah ini yang repot, saudara-saudara. Nah sekarang saudara-saudara, hal yang berikut kita perhatikan, bagaimana berdoa yang berkuasa. Kalau masalah berdoa, saya kira semua orang berdoa. Tapi bagaimana berdoa yang berkuasa itu? Di dalam kitab Yakub pasal yang ke-5, kita lihat. Yakub pasal yang ke-5, ayat yang ke-16, bagian B, di situ dikatakan doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar.
Jadi doa yang berkuasa adalah ketika hidup pendoanya benar. Jadi kalau kita hidupnya benar, kita berdoa, wah itu doanya manjur itu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana berdoa yang berkuasa? Di dalam Yakub pasal 5 ayat yang ke-16 bagian A. Di situ dikatakan, akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain, saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain, supaya kamu dapat disembuhkan. Jadi orang yang berdoa dan doanya berkuasa adalah orang yang tidak memendam sakit hati. Ada ayat yang mengatakan, apabila engkau mau berdoa, dan engkau teringat kepada sesamamu, kita sedang bermasalah, kitab suci katakan apa? Datang dulu kepada orang itu, baru kembali lagi untuk berdoa. Jadi doa yang didengar adalah orang yang tidak memendam pahit hati. Kalau orang jengkel pahit hati, tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, doanya itu tidak didengar, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan sepenuh hati. Kita membuka lagi di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119. Kita buka di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-145. Di situ dikatakan apa? Aku berseru dengan sepenuh hati, jawablah aku ya Yahweh, aku akan memelihara ketetapan-ketetapanmu. Jadi pemazmur ini ketika mereka bermazmur, berdoa kepada Tuhan di dalam mazmur, mereka berdoa dengan sepenuh hati. Berdoa dengan sepenuh hati itu bukan karena terpaksa. Ya. Kitab Ayub atau Ayub pasal yang ke-35, saudara-saudara, ayat yang ke-13, di situ dikatakan sesungguhnya Elohim tidak akan mendengar kesia-siaan dan yang maha kuasa tidak akan melihatnya. Di dalam kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia katakan bahwa teriakan yang kosong itu sia-sia. Jadi kalau saudara berdoa karena terpaksa, maka sia-sia doa kita. Di gereja kita, saya sudah berikan ketetapan kalau pagi hari semua yang tidur di gereja kecuali tamu harus doa pagi. Kalau tidak mau doa pagi, saya siram pakai air. Ya, bukan apa-apa, karena orang malas berdoa ini nular, saudara-saudara. Saya enggak mau semua yang tinggal di gereja ketularan malas berdoa. Karena saya menyadari kekuatan gereja kita, kekuatan pelayanan kita, semuanya ada pada doa. Jadi kalau tidak berdoa, ya mau ngapain kita ini? Kekuatan kita tidak ada, kecuali kalau jemaat semua orang hebat-hebat, duitnya banyak semuanya, saya juga duitnya banyak. Kita kan nggak pegang duit, tetapi bukan berarti kita tidak mampu melakukan perkara yang besar. Amin. Kita bisa menggoncang Indonesia, karena kita memiliki kekuatan yaitu di dalam doa. Jadi doanya bukan karena terpaksa, berdoa dengan sepenuh hati. Berdoa dengan sepenuh hati itu juga bukan karena pamer. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Di situ dikatakan apa? Dan ketika engkau berdoa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik, karena mereka suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga-sinagoga dan di sudut-sudut jalan raya, sehingga mereka terlihat oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa mereka telah menerima pahalanya. Jadi berdoa itu tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Saya seringkali melihat ada orang yang tidak berdoa, ya di dalam kehidupan setiap hari saya tahu orang ini jarang berdoa. Tetapi anehnya kalau di depan peti mati kok bisa berdoa. Kalau orang mengunjungi orang mati gitu ya, tiba-tiba langsung berdiri di depan peti mati berdoa. Komat kamit, saya tidak tahu apa yang diucapkan itu, saudara-saudara. Sementara saya tahu kalau disuruh berdoa saja, mbok jangan saya disuruh berdoa. Artinya apa? Tidak bisa berdoa, tapi kalau di depan peti mati kok bisa berdoa. Heran saya. Mungkin berdoanya begitu sampai di depan peti mati berkata, aku ngomong apa ya iki yo? Saya ngomong apa ini ya? Saya harus berdoa apa ini? Ya sudah, terima kasih. Orang kan lihatnya berdoa, saudara-saudara. Lawang disuruh doa tidak bisa kok kalau di depan peti mati pintar berdoa. Yang keempat, bagaimana berdoa yang berkuasa? Yaitu berdoa dengan iman.
di dalam kitab Markus pasal yang ke-11, saudara-saudara, kita melihat ayat yang ke-24. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sedang menerima dan itu akan terjadi kepadamu. Pada saat berdoa sudah mendapat atau belum? Belum, tetapi tercipta dalam dimensi keempat bahwa apa yang aku doakan terjadi maka terjadilah. Bahkan kitab suci menegaskan kepada kita, luar biasa kalau kita ini berdoa dengan iman. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal 21 ayat yang ke-21, kita melihat bagaimana hebatnya orang berdoa. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu mempunyai iman dan tidak bimbang, kamu akan melakukan bukan hanya atas pohon ara itu, melainkan juga kepada gunung ini. Apabila kamu berkata, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Jadi doa yang dengan iman, maka gunung pun bisa pindah ke laut, saudara-saudara. Yaitu doa dengan iman, bukan doa dengan Pak Iman, bukan. Tetapi doa dengan iman, itu lain. Ya. Kemudian yang kelima, tidak bosan berdoa. Kita membuka di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-18, kitab Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-1. Dan dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka bahwa seharusnya Allah senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu. Jadi perumpamaan ini mengajarkan kepada kita, Yesua mengajar supaya kalau kita berdoa jangan jemu-jemu. Pak, saya sudah berdoa sudah sekian tahun, kok belum dikabulkan juga? Doa terus. Sampai kapan? Ya enggak tahu, doa saja. Tuhan pasti mengabulkan. Ada orang yang berdoa mati-matian siang dan malam untuk keluarganya supaya dia bertobat. Saya sering mendengar kesaksian itu. Ada yang 25 tahun didoakan. Pada akhirnya orangnya bertobat juga. Tapi setelah 25 tahun mendoakannya siang dan malam. Inilah hebatnya doa yang tidak berkesudahan. Jadi bagaimana doa yang berkuasa? Doa yang hidup pendoanya benar. Tidak memendam pahit hati, berdoa dengan sepenuh hati, berdoa dengan iman dan tidak bosan berdoa. Orang yang malas berdoa adalah orang yang tidak memerlukan Tuhan. Karena merasa dirinya mampu, tidak perlu Tuhan, tidak perlu berdoa kepada Tuhan. Sekarang poin yang berikutnya, kenapa ada orang berdoa dan tidak dikabulkan? Kita membuka di dalam kitab Yeshayahu pasal yang ke-59 ayat yang kedua. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu, dan karena dosa-dosamu dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Jadi orang yang jahat itu doa-doanya tidak akan didengar. Khususnya umat Nasrani ya, yang sudah percaya kepada Yesua, tapi hidupnya jahat itu doanya tidak akan didengar orang seperti itu. Kemudian kita melihat yang berikut kenapa ada orang yang berdoa dan tidak dikabulkan di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-16. Kitab Yohanan pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Dikatakan apa di situ? Sampai sekarang kamu tidak meminta apapun dalam namaku. Mintalah dan kamu akan menerima supaya sukacitamu dapat dipenuhkan. Lawang tidak pernah berdoa kok minta dikabulkan doanya. Kenapa tidak minta berdoa? Tidak bisa berdoa. Tidak pernah meminta kepada Tuhan. Karena tidak bisa berdoa. Ya, nyuruh gembalanya. Pak Yakub tolong dong doakan saya. Oh iya saya doakan. Dan kalau saya bilang saya doakan pasti saya doakan. Tetapi yang jadi masalahnya saudara yang bersangkutan berdoa atau tidak. Nah yang butuh siapa? Tuhan kan melihat itu. Didoakan oleh gembala-gembala sidang tapi yang bersangkutan tidak berdoa. Ya Tuhan bilang loh yang bersangkutan aja enak-enakan. Ya sudah biarin aja. Gembala, ketua MK itu kan hanya menolong saja ya. Jadi jangan seperti anak idiot. Kalau saudara punya anak umur 1 tahun, saudara lihat anak saudara misalkan orang mulai ngomong itu umur berapa sih anak kecil? Berapa?
2 tahun. Ya oke lah umur 2 tahun ya mulai ngomong. Ketika saudara melihat ada anak umur 2 tahun mulai bicara, saudara akan ngomong apa? Mari silakan lihat anak saya sudah mulai pintar bicara. Padahal ngomongnya cuma apa? Mama, papa, mama, papa. Orang tua senangnya luar biasa saudara ya. Tapi kalau saudara kasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih minum bertahun-tahun, 10 tahun, cuman bisa ngomong mama, papa. Bagaimana saudara? Senangkah saudara sebagai orang tua? Itu anak apa namanya? Idiot. Tapi seringkali kita seperti itu. Sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, tapi kita tidak bisa berdoa. Kalau suruh berdoa, jangan saya dong suruh berdoa. Orang lain saja. Kenapa aku tidak bisa berdoa? Tapi kalau di depan peti mati kok pinter doa. Nah ini saudara-saudara ya. Jadi meminta, jangan hanya menyuruh orang. Yang ketiga, kenapa ada orang berdoa dan tidak dikabulkan? Kita membuka di dalam kitab Yakub pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Di situ dikatakan apa? Kamu meminta tetapi kamu tidak menerima, sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Tuhan berikan aku mobil yang hebat. Aku ingin punya mobil Rolls Royce misalkan. Atau karena saya suka naik motor, Tuhan berikan aku motor Harley Davidson. Padahal motor Harley Davidson itu harganya 700-an juta lebih. Apalagi yang baru kemarin beberapa waktu yang lalu saya lihat pameran di Jakarta, ada Harley Davidson yang bisa mundur. Ada persneling mundurnya. Itu harganya sekitar 720 jutaan. Kenapa saya minta begitu tidak dikabulkan? Tuhan tahu kalau saya pakai begitu kan bisa untuk pamer. Wah, brum 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 di tengah kota Ambarawa, ya sengaja digeber-geber supaya orang melihat siapa itu? Oh, pendeta gereja pemulihan firman Surya kebenaran, pendeta Yakub Sulistyo. Wah, ini untuk kesombongan, maka Tuhan tahu ora sah, kata Tuhan. Naik motor biasa saja, supaya tidak usah pamer kan begitu. Apalagi dulu saya dulu suka naik motor itu knalpotnya itu dijebol belakangnya. Jadi kalau bunyi preng sampai telinga orang bising. Lah orang akan bilang apa? Pendeta nih itu. Ya, yang begini nih berdoa pasti tidak akan dikabulkan. Karena itu saya tidak akan minta berdoa supaya bisa dapat Harley Davidson. Karena pasti tidak akan dikabulkan. Kalaupun saya naiknya pelan-pelan, pasti orang belum pamer mentang-mentang numpak Harley Davidson saja keliling kota Ambarawa. Padahal kan hanya naik biasa, punyanya Harley Davidson ya lewat naik Harley Davidson kan begitu. Tapi orang pasti akan syirik. Itu mesti hasil korupsi itu. Ya, oke. Ya, kenapa berdoa tidak dikabulkan? Perbuatan dosa, tidak pernah meminta, dan untuk kesombongan atau pamer. Sekarang yang terakhir, kepada siapa kita berdoa? Kita membuka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Meminta kepada siapa? Yeshua HaMashiach. Pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan apa? Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap. Sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Satu ayat yang terakhir, pasal 16, ayat yang ke-26. Pada hari itu, kamu akan meminta dalam namaku, dan aku tidak berkata kepadamu bahwa aku akan meminta kepada Bapa mengenai kamu. Kenapa? Karena Yeshua memang Bapa itu sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kepada siapa kita berdoa? Berdoa kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kalau kita berdoa dengan iman, maka akan terjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus sebagai orang yang percaya kepada Yeshua, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa itu dapat mengubah segala perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi jangan sia-siakan kalau tahun ini firman Tuhan berbicara.
pada saat itu melalui saya, pada saat kita mau masuk ke awal tahun 2016, bahwa tahun ini merupakan tahun apa? Berkat bagi kita. Jangan sia-siakan tahun berkat bagi kita. Dan kalau bicara soal berkat, bukan hanya berkat secara jasmani saja, tetapi juga berkat-berkat rohani. Ya, jangan sampai kita lewatkan itu. Rugi karena tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun berkat. Kita sudah melihat beberapa berkat, izin radio keluar. Kemudian apalagi ya? Bagi saya ya Tuhan izinkan Lea untuk bisa berangkat ke Amerika dan banyak berkat-berkat yang lain yang saya yakin saudara juga alami. Karena itu mari dalam kesempatan ini kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan karena Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Amin. Buat firman Tuhan